Halo, ketemu lagi dengan saya Diksian di Kioskom Channel. Hari ini saya kedatangan VGA, bukan kedatangan bro, tapi saya membeli VGA RX 9070. Saya sudah beli semua tipe, mulai dari seri XT dan non-XT, cuma yang datang duluan adalah yang non-XT. XT-nya mungkin besok, cuma nggak nutut saya review bro. Jadi saya akan membahas RX 9070 non-XT. Yang harganya tidak digoreng, masih wajar dibandingkan Nvidia RTX 5070, 80, dan 90. Itu harganya nggak ngotak. Di luar dari MSRP Nvidia resmi, $549 berarti 8 juta, 9 juta, jadi 13 juta. Yang satunya 650, mungkin harga 9 sampai 10 juta, jadi 20 juta untuk merek Gigabyte Asus MSI. Bahkan merek termurahnya, merek mediumnya itu di harga 15 juta. Selisihnya sudah 5 jutaan sendiri. Padahal Nvidia itu menjual, kalau sudah MSRP, itu kan pemilik brand sudah untung bro. Itu masih ditambahin untung. Tapi kalau AMD ini berbaik hati sama teman-teman. Jadi dia harganya digoreng sangat-sangat sedikit, tidak terasa panasnya, masih wajar. Dan ini di 10 sampai 11 juta kamu bisa memainkan 2K resolusi tembus 250 fps dengan FSR 4.0. Oke, ini adalah SFX. Apa istimewanya RX 9000 series dibandingkan versi sebelumnya, versi 7000? Karena RX 8000 ini di cancel ya. Rumornya itu 8.800, 8.600 tapi nggak keluar. Jadi dari 7.000 langsung loncat ke 9.000. Pertama-tama harganya lebih murah dengan performa setara dengan RX 7000 series kelas atasnya. Terus sudah support PCIe 516 kali dan memakai RDNA 4. Oh, ciami Sara bro. Ini memakai teknologi mesin learning. Nanti saya jelaskan. Terus ada dua varian, non-XT sama XT. Kalau yang XT dikhususkan untuk 4K gaming. Kalau yang non-XT seperti ini dikhususkan untuk 2K gaming. Tapi kamu bisa melakukan gaming di 4K. Ya beberapa game lah. Kamu nggak bisa paksakan seperti Cyberpunk di 4K Ray Tracing Ultra, kamu paksakan ke 100 fps, nggak bisa bro. Jadi beberapa game wajarnya jalan di 2K, beberapa game wajarnya jalan di 4K. Cuma sayang masih memakai teknologi GDDR6, beda dengan Nvidia sudah pakai GDDR7. Ada beberapa fitur RDNA 4, saya masih belum hafal ya. Jadi pertama-tama dilengkapi hingga 64 komputasi untuk AMD RDNA 4, dibandingkan dengan RDNA 3, jadi lebih tinggi komputasinya. Setiap komputasinya itu bisa menghasilkan drop output ray tracing 2 kali lipat daripada RDNA 3. Jadi lebih cepat pembacaan ray tracingnya daripada RDNA 3. Terus yang paling ciamik di sini tuh ada di teknologi FSR 4. Jadi setiap brand itu punya teknologi untuk memecah-mecah gambar dan membuat FPS itu naik ya. Kalau Intel itu kan XeSS, kalau Nvidia itu DLSS, kalau AMD itu FSR. Kemarin itu yang paling terakhir 3, sekarang keluar versi 4. Ini sudah pakai mesin learning, ngeri bro. Jadi dia ini bisa meningkatkan frame atau menambah FPS pada waktu GPU itu bekerja berat. Seperti di game 4K di atas 144 Hz itu berat banget. Terus teknologi AMD FSR 4 ini sudah memakai ML atau Machine Learning untuk pemetaan dari gambar-gambar yang diambil. Jadi untuk menghasilkan FPS lebih tinggi, dia memakai AI di dalamnya sini bro. Terus beberapa game ini kan masih belum support FSR 4, mungkin sekitar 20 atau 30-an kalau saya baca di websitenya. Nah game-game yang masih 3.1 ini sudah bisa dipelajari sama FSR 4. Biarpun nggak sempurna seperti game didesain khusus untuk FSR 4, itu bisa dipelajari bro, sama teknologi AI-nya yang ada di GPU AMD. Makanya saya tes di beberapa game, itu bisa tembus 200, hampir ke 300. Ngeri FSR 4 ini. Terus kalau untuk para streaming, AMD Radeon Display Engine dan Enhanced Media Engine
di RDNA 3 ada, RDNA 4 ini disempurnakan lagi. Jadi pada waktu kamu streaming resolusi gede dengan bitrate tinggi, kualitasnya itu minim drop. Jadi tetap terjaga, bro. Terus kalau untuk DisplayPort-nya ini ada pembaruan lagi, support sampai 8K 144 HDR 12 bit dan color space Rec 2020, bro. DisplayPort yang ada di bagian belakang sini. Dan pembaruan driver AMD HyperRX, nanti semua tes ini saya nyalakan semua HyperRX-nya. Itu sekarang sudah support 1000 lebih game. Kalau ini SFX RX 9070 non XT, ini model yang biasa ya, jadi nggak terlalu garang, model simple karena harganya murah banget di 10 sampai 11 juta. Versi atasnya di 11 sampai 12 juta, bagian atasnya ini polos. Fan-nya juga nggak ada RGB-nya, warna hitam. Ininya dari plastik bukan dari metal. Bagian sampingnya heatsinknya tebel banget. Nah ini tebel banget. Ini sudah memakai PCI 5.016 kali. Terus bagian belakangnya backplate metal. Nah ini backplate-nya. Di sini lubang untuk pembuangan dari panas. Jadi PCB-nya segini aja, bro. PCB-nya segini aja. Terus di sini memakai 8 pin kali 2. Jadi bukan pakai PCIe 5 atau 12 VHPWR ya. Masih pakai 8 pin kali 2. Heatsinknya tebel banget. Di sini Radeon, di sini ada RGB. Hanya ini aja yang nyala, bro. Bagian ujungnya seperti ini. Nah, bagian portnya di sini ada HDMI dan 3 DisplayPort. Support 8K 144 Hz. Kalau untuk detail spek memang 7900 XTX ini lebih tinggi daripada 9070 atau 9070 XT, bro. Kalau 7900 XTX ini memiliki 96 CU dengan stream prosesor 6144. Kalau di Nvidia itu CUDA core. Kalau yang ini itu di 56, stream prosesornya di 3584. Kalau yang XT 64 CU dengan 4096. Ya selisihnya antara 2000 untuk stream prosesornya, tapi CU-nya selisihnya lumayan hampir 2 kali lipat, bro. Terus kalau untuk boost clock-nya 2,4, 2,5 yang ini sama 2,9. Jadi lebih tinggi yang XT 9070, tapi setiap brand itu selalu memboosting GPU-nya biar kelihatan keren, biar kelihatan gampang jual. Oh Asus segini clock-nya, Gigabyte segini clock-nya, SFX segini clock-nya. Nah ini pembacaan spek secara founder ya. Terus kalau untuk memori busnya 38 bit untuk 7900 XTX ini 256. Kalau yang XT 256. Jadi sama-sama 256. Terus sama-sama 16 GB. Kalau yang 7900 XTX itu di 24 GB VRAM-nya. Gede banget, bro. 24 GB. Terus memori bandwidth-nya 960 MB per second, GB per second. Kalau yang ini di 650 GB per second. Yang XT juga sama, 650 GB per second. TBP-nya, total board power-nya 304 watt untuk yang XT. Ini di 220, lebih irit. Jadi kalau yang ini kamu pakai power supply 650 masih oke, kalau yang XT pakai 750 masih oke. Terus kalau yang 7900 XTX di 355 ya antara 850 watt. Jadi perbedaannya antara XT dan non XT itu ada di total compute unit, selisih sekitar berapa ini? 8, 56 sama 64. Boost clock-nya memang lebih tinggi yang XT daripada ini. Selisih 400 MHz. Harganya selisih sekitar 2 juta sampai 3 juta tergantung brand. Kalau kamu gamer di 2K resolusi di atas 100 atau 150 FPS ke atas, daripada kamu ambil 5070 atau 5070 Ti yang harganya digoreng lebih tinggi dari harga MSRP standar, mending ambil ini, bro. Nggak terlalu tinggi gorengannya. Selisihnya lumayan banyak, 3-4 juta, bahkan bisa lebih. Kamu bisa aplikasikan ke part-part yang lain, atau NVMe, hard disk, prosesor lebih tinggi, atau gimana, bro. Tapi semua tergantung dari kesukaan ya. Ada yang Nvidia mania, ada yang AMD mania. Karena dua GPU ini 5070 series sama 9070 series ini sama-sama di 2K gaming, ada yang ke 4K gaming. Ya, unda-undi lah. Jadi gini, bro, takutnya itu pada waktu kamu membeli GPU Nvidia yang lagi digoreng harganya tinggi gak kelar-kelar ini, begitu suplainya banyak, harganya langsung drop persis pada waktu Bitcoin kemarin itu.
Jadi harganya terlalu tinggi, habis itu supply-nya banyak, harganya turunnya cepat. Jadi pada waktu kamu membeli RTX 5090 Asus Gigabit MSI harga di 60-70, tiba-tiba turun ke 40 juta, nangisnya itu nggak karu-karuan. Nah, kayak gitu maksud saya, bro. Tapi ya kembali ke selera ya, ada yang AMD mania dan ada yang Nvidia mania, bro. Kalau pekerjaannya urgent, harus ngerakit sekarang, harus beli sekarang, atau dapat THR sekarang, pengen beli PC, ya oke, nggak ada masalah, mau AMD atau Nvidia. Sekarang saya coba di beberapa game dan software, ini saya aktifkan HyperRX, jadi kamu bisa lihat performa dari RDNA 4. Check it out. Your luck is run out. Round one. Fight. Go to sleep. Had enough? Round two. Spider-Man, over here. Right? Vacation summer. He broke our bridge. How are we gonna get across? Step aside. Push through! Their leader retreating! Hunt him down! The runes are gone. Thanks.
surrender your strength. I'll be disappointed if they're a no-show. There, ahead, I found them. You need their power. Good night. Double KO! Good. You need it. Si el mundo necesita un líder, Arasaka Corporation comenzará a la realidad. Únete hoy por un mañana mejor. La paz es frágil. Fortalécela con los sistemas soldados de Arasaka. En cualquier lugar, a cualquier momento. Nah, seperti itu performa dari FSR 4 di Cyberpunk bisa tembus 200 FPS lebih. Ngawur ibu, tuh resolusi loh ya. Jadi kalau 4K ya mungkin turun di 200 tapi tetap di atas 150 bro. Ngeri. Harganya 10-11 juta. Jadi ini worth it bro. Buruan dicek di semua marketplace. Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia. Semoga beruntung. Saya Deddy Kisah, Andika Skam Channel. Salam teknologi.